Reaksi kagum dan antusias para penonton melihat pemeriksaan hewan. Oke, begini teman-teman. Uh, dalam video ini menggambarkan bahwa orang itu sedang bermain dengan hiu peliharaan. Biasanya ini berada di tempat-tempat wisata atau kebun-kebun binatang untuk menarik penonton. Ini juga salah satu bisnis teman-teman. Dikatakan bahwa ini menyiksa hewan. Soal penyiksaan itu setiap makhluk hidup itu punya reaksi tersendiri tentang penyiksaan. Bagaimana dampaknya terhadap makhluk hidup tersebut dan bagaimana reaksinya kalau misalnya dia merasa tersiksa. Nah, dalam video ini kita lihat lumba-lumba itu, memang lumba-lumba biasanya dijadikan hewan-hewan untuk beratraksi di kebun binatang atau di beberapa pertunjukan-pertunjukan. Tapi kita lihat bagaimana respon hewannya. Karena hewan itu makhluk hidup juga seperti manusia. Dimana kalau misalnya dia merasa terancam atau merasa tersiksa, dia pasti akan memiliki respon yang sama seperti yang rasakan. Kalau dalam video ini sih saya lihat hewan lumba-lumba, ikan lumba-lumbanya itu merasa bahagia ya. Jadi tergantung pandangan masing-masing juga teman-teman. Apakah ini disebut penyiksaan atau tidak? Maaf nih, bukannya ini ya membeda-bedakan laki-laki sama perempuan. Tapi kayaknya di Indo ini beban anak laki-laki itu Beban anak berat banget laki-laki sih. itu berat. Segala macam dituntut, apalagi berhubungan dengan uang. Dia jadi imam, kepala keluarga, jadi pacar harus neraktir yang cowok. Kalian mikir, anjing gaji gue segini atau mungkin gak ada kerjaan. Gimana masa depan gue ya? Semangat ya kalian semua bro. Itu mending guys. Ada lagi yang teman-teman yang generasi sandwich. Untung masih sadar guys. Harus ngebiayain adiknya sekolah. Harus ngebiayain orang tuanya yang udah gak kerja lagi. Dan dia satu-satunya. Udah waras saja syukur guys. Semangat kalian ya bro. Oke, begini teman-teman. Pada dasarnya peradaban di dunia itu hampir semua peradaban di dunia yang saya pelajari itu, yang saya pelajari baik itu di dunia barat maupun di Indonesia itu sendiri selalu mengatakan bahwa laki-laki itu sebagai pencari nafkah atau sebagai orang yang bertanggung jawab atas perempuan dan anak-anak. Nah, ini sudah menjadi darah daging dari manusia itu sendiri. Dimana kalau misalnya dalam umat beragama itu menceritakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, di beberapa agama mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya hal ini bukan menjadi masalah lagi semua sebenarnya bagi laki-laki. Bukan suatu masalah seperti yang di dalam video ini, bahwa kita laki-laki itu sudah seperti itu, sudah harus kuat, harus bisa bertanggung jawab, dan juga harus bisa menafkahi tanggungan-tanggungan kita. Kalau misalnya kita belum memiliki istri, kita bisa bukan menafkahi ya, membantu orang tua dalam mencari nafkah itu harus dilakukan oleh laki-laki kalau misalnya belum ada istri, atau membiayai adik-adiknya sekolah itu sangat bisa dilakukan atau harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, untuk itu teman-teman, saudara-saudara saya, kalian itu harus terus berjuang untuk menunjukkan martabat kalian sebagai laki-laki, bukan mengeluh tentang tanggung jawab kalian. Karena kalau misalnya kalian mengeluh dan mengatakan bahwa atau mencoba lari dari tanggung jawab itu, maka kalian bisa dikatakan sebagai bukan laki-laki. Ketika orang buta pertama kali bisa melihat, yang dia buang adalah tongkat yang selama ini menemaninya. Begini teman-teman.
segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu yang paling utama adalah sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan. Itu tidak bisa dipungkiri, entah itu baik atau tidak, tapi itulah faktanya. Bahwa naluri manusia itu selalu berpikir untuk memiliki sesuatu yang dia butuhkan, sesuatu yang menurut dia berguna bagi dia. Begitupun dalam hal hubungan. Kadang orang mengatakan bahwa cinta itu apa adanya, tapi dari hal yang paling mendasar, cinta itu kebutuhan. Cinta itu harus ada timbal balik, teman-teman. Cinta itu harus ada yang memberi dan menerima, itu pun sebaliknya, menerima dan memberi. Jadi pada dasarnya sifat asli manusia itu selalu ingin memiliki sesuatu yang ia butuhkan. Kalau misalnya manusia tidak butuh, meskipun ada cinta di situ, bisa saja cinta itu akan hilang. Begitupun tentang kalimat ini juga soal tongkat yang selama ini menemani. Tapi ketika manusia tidak membutuhkan tongkat itu, maka dia bisa saja membuang tongkat itu. Karena itu adalah sifat asli manusia. Nah, tetapi ada tetapinya ini, teman-teman. Tetapi kita hidup itu ada pepatah mengatakan memanusiakan manusia. Kita memiliki raga sebagai manusia, tetapi belum tentu jiwa kita sebagai manusia. Nah, untuk itulah pengalaman hidup, teman-teman. Bagaimana kita menjadi memanusiakan tubuh kita ini. Nah, ketika orang yang jiwanya sudah manusia, tentu dia tidak akan membuang apa yang telah menemani atau telah mengantarnya ke sesuatu yang lebih baik. Setidaknya tidak membuang, tapi terus bersama atau terus menghargainya. Meskipun dia tidak membutuhkan lagi dan dia tidak menggunakan lagi, tapi setidaknya dia menghargai sesuatu tersebut.